Seduh kopimu, sandarkan badan, dan selamat datang di Kopi Komik. Di sini, kita selami dunia kultivasi Donghua hingga perjalanan epik pendekar Manhua. Saya, Mimin Kopi Komik. Yuk, kita mulai pembahasannya. Kesadaran Great Elemental Mage itu tampak seperti lilin di tengah badai, berkedip-kedip antara kewarasan dan kegilaan yang tak terbendung. Tangannya yang keriput gemetar saat mengangkat tongkat sihir kunonya. Namun, sesaat kemudian, bola matanya berubah menjadi putih polos yang kosong. Kesadarannya hilang, digantikan oleh insting tempur monster yang haus darah. Satu lambaian tongkat sihir itu melepaskan gelombang energi murni. Moyu yang sigap segera memanggil Skeleton Warrior untuk menjadi tameng hidupnya. Namun, ia tertegun saat melihat skeletonnya hancur berkeping-keping hanya dengan satu kali hempasan sihir. Inikah kekuatan dari mage dengan 40.000 poin spirit? Gumamnya sambil menelan ludah. Jarak kekuatannya saat ini bagaikan bumi dan langit. Sang mage tidak memberi jeda kepada Moyu. Ia membungkus dirinya dengan perisai air yang sangat padat. Puluhan skeleton warrior yang mencoba menyerang hanya mendapati pedang mereka terpental seolah menghantam baja yang licin. Serangan fisik sama sekali tidak berguna melawan pertahanan mutlak ini. Hanya satu cara. Moyu memfokuskan seluruh pikirannya. Sesuatu yang dapat mengabaikan pertahanan fisik. Soul Flame. Api biru menyambar, menembus perisai air tanpa halangan dan langsung membakar jiwa di dalam tubuh sang mage. Sosok itu tersentak. Namun, alih-alih berteriak kesakitan, ia justru menyunggingkan senyum jahat yang mengerikan. Ia mengamuk, Flame Burst, Ice Storm, Tornado, dan Thunderbolt dilepaskan secara bersamaan, menciptakan badai elemen yang mengelilingi tubuhnya seperti zirah elemen. Pertempuran memuncak. Moyu mengerahkan seluruh pasukannya. Namun, sang Great Elemental Mage melakukan gerakan tak terduga. Ia meluncurkan sebuah proyektil ungu misterius. Moyu mengira serangan itu mengincar barisan depannya. Namun, proyektil itu melesat licin menembus celah-celah Skeleton Warrior dan menghantam Skeleton Mage di bagian belakang. Sial, skill silence, kutuk Moyu saat melihat salah satu penyihir tulang miliknya mendadak kaku. Skeleton itu tidak bisa mengeluarkan sihir apapun. Baru kali ini Moyu merasa benar-benar terdesak. Satu-satunya senjatanya sekarang adalah Soul Flame. Ia terus membombardir jiwa sang mage dengan api biru tersebut. Sedikit demi sedikit, jiwa sang mage mulai terkikis, menimbulkan raungan kesakitan yang membelah langit battlefield. Sebagai balasan, sang mage mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sebuah bola api raksasa terbentuk. Lalu, pecah menjadi ratusan meteor yang jatuh menghujam ke posisi Moyu berdiri. Lembah itu berguncang hebat. Moyu tidak bisa menghindar karena luasnya radius serangan. Ia mengeluarkan berbagai ramuan penguat dari inventorinya, meminumnya secara beruntun untuk menopang skeleton armor miliknya agar tidak hancur. Di tengah hujan meteor yang menghancurkan tanah di sekelilingnya, Moyu berdiri tegak, matanya semakin fokus karena konsentrasi penuh. Setiap kali perisainya retak, ia memulihkannya dengan kekuatan sisa, dan
di sela-sela ledakan meteor itu, ia terus melepaskan Soul Flame. Satu langkah lagi, sedikit lagi. Jiwa sang Great Elemental Mage mulai meredup. Api biru Moyu telah melumat sebagian besar esensi hidupnya. Meski sang Mage memiliki kekuatan penghancur yang masif, ia tidak memiliki cara untuk memadamkan api yang membakar jiwanya sendiri. Kemenangan mulai terlihat di depan mata Moyu di tengah debu dan api yang membara. Great Elemental Mage itu akhirnya tersungkur. Jiwanya yang telah terkikis habis tak mampu lagi menopang kekuatan sihirnya yang masif. Dengan satu serangan Soul Flame terakhir yang tenang namun mematikan, Lin Moyu mengakhiri penderitaan sang penyihir agung. Tubuh sang Mage melebur menjadi butiran debu hitam yang terbang tertiup angin. Di tempat sosok itu lenyap, beberapa item dengan cahaya yang luar biasa jatuh ke tanah. Yi berlari menghampiri dengan nafas tersengal-sengal karena khawatir dengan Moyu. Dan saat sampai di sana, matanya terbelalak melihat salah satu item drop tersebut. Sebuah tongkat sihir legendaris yang memancarkan aura kuno. Moyu, ini adalah Divine Flame Staff milik Master Yuyan, seru Yi gemetar. Ia teringat catatan sejarah tentang senjata tingkat dewa yang pernah ada. Seketika tongkat itu bersinar terang. Dari cahaya itu muncul proyeksi jiwa Master Yuyan. Moyu langsung memasang posisi siaga di depan Yi dengan skeleton armor yang aktif. Namun, sosok itu justru tersenyum tenang. Menyadari siapa yang berdiri di depan mereka, Moyu dan Yi segera membungkuk hormat kepada pahlawan besar Sensia tersebut. Waktuku tidak banyak, ujar Master Yuyan lembut. Ia menceritakan rahasia besar tentang celah dimensi abisal yang pernah ia tutup menggunakan sihir terlarang di masa lalu. Sebagai peninggalan terakhir, ia menyerahkan Space Crystal kepada Moyu. Carilah alkemis hebat untuk memurnikan kristal ini. Ini adalah kunci satu-satunya untuk memasuki wilayah abisal, pesan sang master. Ia kemudian menatap Moyu dengan pandangan menembus. Kau sudah membangkitkan bakat bawaanmu? Kau sudah membangkitkan bakat bawaanmu. Di level 40 nanti, kau harus membangkitkan bakat kedua yang berbeda. Meskipun itu akan sulit, dan di level 70, kau harus siap menghadapi ancaman terbesar Abyssal Demon dengan bakat ketigamu. Moyu menerima tugas berat itu tanpa ragu. Namun, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Master Yuyan mengaku pernah mempertimbangkan orang lain untuk tugas ini. Namun, orang itu memiliki kekurangan yang signifikan. Saat sang master menunjukkan proyeksi wajah orang tersebut, Moyu tertekun. Kakak? Gumam Moyu. Ternyata kakaknya, yang sudah mencapai level 35 beberapa bulan yang lalu, pernah bertemu dengan jejak sang master juga. Bukan level yang menentukan kekuatan sejati, melainkan bakat dan mentalitas, pungkas Master Yuyan. Ia juga memberi saran krusial bagi Moyu. Pasukan tengkorakmu sangat kuat, tapi mereka rentan dimanipulasi. Jika kau bisa mendapatkan kemampuan anti kontrol, kau akan menjadi tak terkalahkan. Setelah memberikan restunya, jiwa sang master kembali masuk ke dalam tongkat sihir. Dan Moyu menyimpannya dengan rapi di inventorinya. Seketika mereka terteleportasi keluar dari Dungeon. Kehadiran mereka di gerbang luar memicu kehebohan luar biasa di antara para hunter profesional. Mereka selamat.
Mereka benar-benar menyelesaikan tingkat neraka level 30 berdua saja. Di antara kerumunan, kelompok senior Si Xing An juga tertegun melihat Moyu. Namun, sebelum suasana semakin riuh, langit battlefield ketiga mendadak mendung pekat. 4 siluet hunter tingkat tinggi terbang melesat di atas kepala mereka sambil meneriakkan peringatan darurat. Serangan abyssal! Celah dimensi terbuka di sektor barat. Moyu menoleh ke cakrawala. Di sana, sebuah retakan dimensi raksasa menganga lebar, memuntahkan ribuan pasukan demon yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Perang besar yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Celah dimensi yang menganga lebar di battlefield ketiga memuntahkan pasukan demon dengan brutal. Namun, mereka tidak menyadari bahwa maut telah menunggu tepat di depan celah dimensi yang mereka lewati. Pasukan skeleton Moyu bergerak dalam kesunyian, menebas setiap demon yang muncul menginjakkan kaki di tanah bumi manusia. Di sisi lain wilayah tersebut, kepanikan melanda para hunter. Kabar tentang terbukanya celah dimensi skala besar menyebar cepat. Senior Si Xing An dan kelompoknya dilanda kecemasan luar biasa. Arah munculnya demon itu, bukankah itu jalur yang diambil junior Lin Moyu? Gumamnya khawatir. Ia berharap pemuda level 27 itu tidak berpapasan langsung dengan gelombang monster tersebut. Namun, pemandangan di lokasi kejadian justru jauh dari kata mencekam. Lin Moyu duduk dengan tenang menatap celah dimensi yang ukurannya 2 kali lebih besar dari yang pernah ia temui. Kali ini, ia tidak menyerang masuk. Ia dengan sabar menunggu mereka menumpuk di area pembantaian miliknya. Saat gelombang pertama monster muncul dalam jumlah masif, Moyu mengangkat tangannya dengan santai. Corpse Explosion! Jasad-jasad demon yang tewas sebelumnya menjadi pemicu ledakan berantai yang menghancurkan seluruh barisan depan pasukan abyssal. Notifikasi pun mulai muncul, mendapatkan 1.800 military merit. Meskipun ribuan mata merah masih mengintip dari kegelapan celah, Moyu tetap tidak bergeming. Setiap kali gelombang baru merangsek keluar, ia menjentikkan jarinya, memicu ledakan dari tumpukan mayat yang kian menggunung. Yi yang duduk di sampingnya hanya bisa melihat lencananya terus bersinar. Notifikasi pun terus bermunculan. Anda dipromosikan menjadi Letnan Bintang 1. Maju selangkah, meledak. Maju lagi, meledak lagi. Begitu mudahnya. Ejek Yi. Namun, Moyu mengingatkan, tetap siaga. Pasukan elit mereka akan segera keluar. Dan benar saja, para elit demon mulai menembus celah. Mereka terhenti sejenak. Terkejut melihat rekan-rekan mereka hanya menyisakan serpihan daging. Mereka mengira akan menghadapi hunter tingkat tinggi dengan bakat ketiga. Namun yang mereka lihat hanyalah seorang pemuda level 27. Sambil meremehkan, para elit demon itu melangkah maju dengan angkuh. Tepat saat mereka berada di atas tumpukan jasad rekan mereka, Moyu mengaktifkan skill andalannya, Corpse Explosion. Ledakan dari jasad elit jauh lebih kuat, mencabik-cabik tubuh mereka berkeping-keping sebelum sempat mengeluarkan satu pun serangan. Iblis-iblis ini memang benar-benar bodoh, gumam Yi. Meskipun ia juga mengakui jika ia berada di posisi mereka, ia pun akan meremehkan manusia dengan level rendah.
Saat celah dimensi mulai tidak stabil dan hendak tertutup, Moyu tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia memerintahkan skeleton warrior-nya untuk melemparkan sisa jasad demon ke dalam pusaran dimensi yang mulai menyusut. "Ini hadiah perpisahan dariku," bisik Moyu. Begitu jasad itu tertelan portal, Moyu mengaktifkan skill Corpse Explosion untuk terakhir kalinya. Ledakan api raksasa terjadi dari dalam dimensi abisal tepat saat portal itu menutup total. Cahaya keemasan Merit kembali membanjiri mereka. 7.000 poin sekaligus. Lencana mereka kembali naik 1 bintang lagi dalam waktu singkat. Di tengah kesunyian setelah pertempuran, batu teleportasi pemberian senior Moyun mendadak menyala terang. Ini adalah sinyal darurat atau panggilan berkumpul dari senior Moyun. Tanpa ragu, Moyu dan Yi menghancurkan batu tersebut, memicu sihir teleportasi yang menarik mereka menuju titik koordinat Moyun. Sementara itu, jauh di lokasi lain, senior Moyun berdiri menatap tajam ke arah battlefield Ghost King yang misterius. Ia terus menunggu, berharap kedua rekan mudanya itu segera sampai untuk menghadapi tantangan besar yang sudah menanti di depan mata. Sedangkan di lokasi celah dimensi berada, para hunter telah sampai di sana. Mereka sangat terkejut saat sampai di lokasi itu. Di sana sudah tidak ada lagi celah dimensi. Di sana hanya ada tumpukan jasad demon yang tersusun rapi. Senior Si Xing'an dan rekannya saling tatap setelah melihat kejadian itu. Dalam pikiran mereka cuman ada satu nama. Junior Lin Moyu. Sudah pasti, Junior itulah yang telah menaklukkan celah demon dan membereskan masalah itu. Di wilayah tempat Moyun berada, keadaan semakin tidak menguntungkan. Para hunter dari guild yang tak dikenal terus berdatangan, memaksa Moyun untuk terus mengganggu pergerakan mereka. Ternyata kelompok kecil itu dipimpin oleh Wang Zihao, salah satu peserta ujian Akademi Xiajing yang masuk dalam 5 besar peserta terbaik. Ia memerintahkan seluruh anggotanya untuk menangani Moyun yang melayang di atas mereka. Berbagai serangan dilancarkan, namun Moyun mampu menghindari semua serangan dengan kecepatan luar biasa. Sambil menunggu kedatangan dua rekannya, ia mengatur rencana untuk mengulur waktu agar para hunter ini tidak memasuki wilayah battlefield Ghost King. Moyun pun memerintahkan kudanya mengumpulkan energi ungu di depan mulutnya dan menembakkannya ke arah kelompok tersebut. Meskipun serangan itu berhasil ditangkis oleh kemampuan guardian lawan, situasi pun semakin rumit saat Wang Zihao membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Satu menahan Moyun dan satu lagi sudah maju beberapa meter di depan. Moyun hampir terkena semburan api dan terpaksa bertahan di balik perisainya yang mulai retak. Beruntungnya, di waktu krusial itu, Moyu dan Yi akhirnya sampai. Tepat saat perisai Moyun pecah karena serangan bertubi-tubi, Moyu dengan sigap mengaktifkan skeleton armornya pada dirinya, Yi dan Moyun. Ledakan dahsyat terjadi saat kekuatan kedua kubu berbenturan. Namun, mereka bertiga selamat. Moyun terkejut melihat pertahanan Moyu yang begitu kuat. Wang Zihao akhirnya menyadari bahwa orang di dekat Moyun adalah Lin Moyu, sosok yang membuatnya gagal dalam ujian masuk Akademi Xiajing. Sambil bertahan, Moyun menjelaskan bahwa ia menemukan battlefield Ghost King
Namun, kelompok kuil Zihao juga mengincar sosok itu untuk mencari nirwana kristal demi kepentingan ketua kuil muda mereka. Moyu meminta Moyun untuk segera menuju battlefield Ghost King terlebih dahulu. Pergilah, biar kami berdua yang menangani kelompok ini. Nanti kami akan menyusulmu, ujar Moyu. Nona Moyun pun setuju dengan ide dari Moyu dan bergegas menuju barisan depan. Kini tinggal Moyu dan Yi yang akan menghadapi kelompok tersebut. Wang Zihao yang penuh amarah bersiap melampiaskan dendamnya. Moyu dengan santai membalas bahwa kegagalan Zihao adalah kesalahannya sendiri yang tidak mampu bersaing. Zihao yang emosi menunjukkan kekuatannya sebagai berserker dan memerintahkan timnya untuk menyerang. Seorang kenek level 38 menerjang ke arah Moyu dengan penuh percaya diri. Namun, saat kenek itu mendekat, Moyu memanggil pasukan skeleton warrior-nya. Tanpa disadari, sesosok skeleton warrior menebaskan pedang besarnya tepat ke arah kenek tersebut. Kenek itu pun memuntahkan darah dan terpental jauh ke belakang. Para hunter lain terperangah ketakutan. Bahkan, Zihao hanya bisa mematung. Dengan panik, Zihao meminta healer menyembuhkan kenek yang terluka. Sementara, ia juga memerintahkan hunter tipe mage dan archer untuk menyerang bersamaan. Moyu tidak gentar. Ia memanggil para skeleton mage miliknya untuk bermain bersama mereka. Secara serentak, pasukan skeleton mage Moyu mengeluarkan skill mereka, dan pertarungan sengit pun pecah di medan pertempuran tersebut. Serangan dari kelompok Zihao tertahan sepenuhnya oleh bombardir sihir dari para skeleton mage. Tak hanya bertahan, sihir elemen milik para kerangka itu justru menerjang balik dengan kekuatan yang membuat kelompok Zihao syok dan ketakutan. Ledakan elemen yang sangat dahsyat menghantam barisan mereka. Beberapa hunter yang selamat langsung lari terbirit-birit tanpa berani menoleh ke arah belakang. Namun, ledakan elemen itu seolah mengejar mereka hingga salah satu hunter terbakar habis di tempat. Pasukan Zihao kocar-kacir. Mereka menyadari bahwa kecepatan casting skill para skeleton mage ini jauh melampaui hunter manusia manapun. Bahkan, jika mereka memiliki 20 healer sekaligus, mereka tetap tidak akan mampu menahan kerusakan segila ini. Meski begitu, ambisi Zihao telah membutakan akal sehatnya. Tetap bertahan, fokus, habisi Lin Moyu, teriaknya histeris tanpa mempedulikan resiko yang terpampang nyata. Zihao baru menyadari bahwa selama ujian dulu, Moyu belum pernah mengeluarkan skeleton mage. Sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Moyu sudah berdiri tepat di hadapannya. Moyu menjentikkan jarinya, memicu corpse explosion dari jasad para hunter yang bergelimpangan. Ledakan dahsyat di sekelilingnya membuat Zihao teriak histeris dan jatuh tersungkur. Moyu melangkah mendekat dengan dingin. Zihao yang gemetar melihat lencana di dada Moyu yang sudah menunjukkan pangkat Letnan Bintang 2. Sebuah bukti bahwa Moyu telah membantai ribuan pasukan iblis. Sambil merangkak mundur, Zihao memohon ampun, namun tetap mencoba mengancam. Tanpa membuang kata, Moyu mengangkat lengannya dan membakar habis sang ketua kuil muda itu dengan Soul Flame. Sementara itu, Nona Moyun telah sampai di lokasi battlefield Ghost King berada. Di sana, pasukan kedua milik Zihao sedang sibuk menyerang sang Ghost King. Alih-alih menjauh, Moyun justru membantu Ghost King menyerang pasukan kecil tersebut. Para hunter di bawah sempat meremehkan Moyun dan menyerangnya. Namun, ia berhasil menghindar berkat perisai sihirnya yang aktif kembali.
Tiba-tiba, dua jasad terbang meluncur ke arah kerumunan hunter itu. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Moyu yang baru saja sampai mengaktifkan corpse explosion-nya. Ledakan hebat meluluh lantahkan area tersebut. Hanya segelintir hunter yang selamat berkat perisai pertahanan mutlak milik seorang elder di kelompok itu. Dari balik gumpalan asap, siluet Lin Moyu muncul bersama pasukan skeleton warrior-nya. Atas perintah Moyu, para tengkorak itu menerjang maju dan menghancurkan sisa-sisa pertahanan musuh hingga musnah tak bersisa. Moyun yang melihat dari atas kudanya benar-benar tidak menyangka Moyu bisa menghabisi dua kelompok elit dalam waktu yang sangat singkat. Setelah area itu bersih, Moyu mengajak Nona Moyun untuk fokus menangani Battlefield Ghost King. Statistik monster ini sangat mengerikan. Rata-rata di 20.000 poin, dengan serangan fisik mencapai 25.000 poin. Ia memiliki pertahanan fisik yang luar biasa, namun sangat lemah terhadap elemen suci. Mari kita selesaikan ini, ujar Moyu. Tanpa bertele-tele, Moyu mengangkat sabitnya dan melepaskan skill pemanggilan. Evocation. Sosok raksasa yang selama ini tersimpan di inventorinya telah muncul kembali. Sentripos Guardian dari Dragon Frontline muncul dengan aura yang menggetarkan tanah. Moyun hanya bisa terperangah. Ia mulai bertanya-tanya, berapa banyak lagi kartu as yang disembunyikan oleh pemuda di depannya ini. Moyu menugaskan Sentripos Guardiannya hanya untuk menahan pergerakan dari Ghost King. Sedangkan untuk penyerang utama, ia menyerahkannya kepada Nona Moyun. Dengan sigap, Moyun memacu kudanya terbang ke udara. Unicorn itu mulai mengumpulkan energi suci yang menyilaukan di depan mulutnya. Energi suci itu siap untuk ditembakkan tepat ke arah sang Battlefield Ghost King. Tembakan sihir suci dari Unicorn Moyun menghantam telak kepala Battlefield Ghost King. Ledakan dahsyat terjadi, memicu amarah sang monster. Ghost King yang tadinya fokus kepada Sentripos Guardian, kini mengalihkan pandangan tajamnya kepada Moyun. Ia mengangkat tangannya, merapalkan jurus lifesteal yang mengerikan. Beruntung, Moyun memiliki refleks luar biasa dan berhasil memacu kudanya untuk menghindar tepat waktu. Melihat serangan balasan yang berbahaya, Moyu segera turun tangan. Ia melepaskan skill kutukannya, mengunci pergerakan Battlefield Ghost King hingga monster itu kaku tak bergeming. Maju, tahan pergerakannya, perintah Moyu kepada Sentripos Guardian. Zirah raksasa itu menerjang dan menghujamkan pedang besarnya tepat ke dada Ghost King. Moyun yang mengamati dari udara masih dibuat penasaran oleh potensi tersembunyi Moyu yang seolah tak ada habisnya. Namun, Ghost King bukanlah lawan sembarangan. Meskipun masih terkekang oleh skill kutukan, ia memberikan pukulan balik yang sangat keras. Jual beli serangan pun terjadi dengan sangat sengit antara kedua raksasa tersebut. Moyu menilai bahwa Sentripos Guardian mulai kewalahan menahan kekuatan murni sang Ghost King. Ia pun mulai berpikir untuk mencari jiwa baru yang lebih kuat. Tiba-tiba, Moyun berteriak dari langit dan menerjang maju. Moyu, tahan dia, aku akan mengakhiri ini sekarang. Moyun menciptakan bola-bola energi suci dan menembakkannya secara beruntun ke satu titik. Namun, sang bos masih mampu bertahan. Dengan amarah yang meluap, Ghost King mengeluarkan skill Bewitch. Skill kontrol pikiran ini menghantam Moyun secara telak. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Moyun terjatuh dari kudanya.
Moyu panik karena menyadari ia belum memberikan skeleton armor kepada rekannya itu. "Tolong dia," perintah Moyu pada salah satu skeleton warriornya. Dengan sigap, tengkorak itu melompat ke udara dan menangkap Moyun sebelum menyentuh tanah. Lalu, dia menyerahkannya kepada Yi untuk segera diobati. Kini, Moyu memutuskan untuk bertarung serius. Ia menarik kembali sentri pos guardian ke dalam sabitnya. "Sekarang, giliran pasukanku yang bermain," gumamnya dingin. Moyu mengerahkan seluruh pasukan skeleton warrior untuk menyerang secara bersamaan. Di saat yang sama, ia meluncurkan Soul Flame tepat ke wajah sang Ghost King. Monster itu memekik kesakitan saat jiwanya mulai terbakar. Moyu juga mengaktifkan skill Berserk untuk meningkatkan daya hancur pasukannya. Ghost King mencoba menggunakan lifesteal lagi untuk menyerap jiwa musuh di depannya. Moyu hanya tersenyum tipis. "Sia-sia saja. Pasukanku adalah makhluk tanpa jiwa. Skillmu itu tidak berguna di hadapan pasukanku." Dari barisan belakang, Moyu memanggil seluruh skeleton mage miliknya. Hujan sihir elemen menghujam Ghost King tanpa ampun. Dalam waktu singkat, sang raja hantu akhirnya tumbang dengan suara dentuman keras. Moyun yang baru saja sadar terbelalak melihat Moyu berhasil menumbangkan bos tersebut secara solo. Notifikasi pun kembali muncul. Mendapatkan 2.600 experience, mendapatkan Ghost King Dagger, mendapatkan Ghost King Longsword, mendapatkan Ghost King Heart, dan mendapatkan 5 buah nirwana kristal. Moyu melangkah mendekati jasad raksasa itu. Ia mengangkat tongkat sabitnya tinggi-tinggi. Evocation. Aura hitam keluar dari jasad tersebut dan membentuk entitas baru yang tunduk di bawah perintah Moyu. Kini, Moyu resmi memiliki pasukan baru yang jauh lebih kuat di dalam inventory senjatanya. Jiwa itu adalah Battlefield Ghost King. Moyu memeriksa statistik Battlefield Ghost King di dalam inventory evocation-nya. Meskipun makhluk panggilan ini memiliki statistik, skill, dan kelemahan yang sama persis dengan aslinya, Moyu merasa cukup puas. Memiliki tameng dengan serangan fisik mencapai 25.000 poin adalah aset yang luar biasa. Nona Moyun masih mematung, seolah jiwanya belum kembali sepenuhnya. Ia tak habis pikir bagaimana seorang hunter level 27 bisa menumbangkan Ghost King secara solo. Lamunannya pun pecah saat Moyu menyodorkan nirwana kristal kepadanya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menerimanya. Dengan kristal ini, peluang keberhasilan promosi profesinya menjadi Holy Summoner meningkat hingga 60%. Moyu, kau tidak hanya kuat, tapi sangat beruntung. Kau juga mendapatkan Ghost King Heart. Itu adalah material aksesoris tingkat tinggi yang sangat langka. Mintalah bantuan kepada Yi untuk mencari alkemis handal dan menempanya. Yi tersenyum malu-malu. Sepertinya dia tidak butuh bantuanku, Nona. Moyu adalah anak didik dari ketua Bai Yuan. Mendengar nama legendaris itu, Moyun tersentak. Namun, wajahnya kembali muram saat teringat sesuatu. Moyu, kau telah menghabisi kelompok Guild Wang Chao dan ketua muda mereka. Ini akan menjadi masalah besar untukmu. Moyu menjawab dengan dingin. Aku siap menghadapi konsekuensinya. Yang perlu kulakukan hanya melenyapkan jejak mereka. Moyu melangkah ke arah sisa jasad pasukan Wang Zihao dan meledakkan semuanya dengan corpse explosion hingga tak bersisa.
mengubah tempat pembantaian itu kembali menjadi debu sunyi. Setelah berjanji akan menjaga rahasia masing-masing, mereka bertiga menggunakan batu teleportasi untuk kembali ke akademi. Kabar tumbangnya Battlefield Ghost King dan didapatkannya Ghost King Heart tersebar luas di seluruh battlefield. Para hunter senior terkejut, sebab banyak dari mereka yang sebelumnya gagal dan memilih mundur karena keganasan sang monster Ghost King itu. Notifikasi ini juga sampai ke telinga ketua guild Wang Chao. Ia segera memerintahkan bawahannya mencari alkemis terbaik. Anakku, Wang Zihao, pasti telah berhasil mengalahkannya bersama pasukannya. Aku harus menyiapkan hadiah terbaik untuk kepulangannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa putranya telah musnah menjadi abu sebelum sempat menyentuh sang Ghost King. Sedangkan di kediaman ketua Meng Anwen, suasana tampak santai. Kedua maestro itu sedang menyeruput teh hangat saat Moyu datang memberikan hormat. Ketua Bai menyambutnya dengan tawa lebar. Haha, bagaimana misinya muridku? Selesai, Master. Jawab Moyu datar sambil menyerahkan item-item yang diminta. Ketua Bai bangga, namun matanya langsung tertuju pada lencana di dada Moyu. Letnan 2 bintang 2? Berapa banyak demon yang kau bunuh? 400? Bukan hanya pasukan biasa yang aku habisi, Master. Aku juga menghabisi beberapa High Demon yang memimpin mereka. Jawab Moyu tenang. Ketua Meng Anwen menyemburkan minumannya. Mereka berdua mendesak Moyu bercerita. Moyu pun menceritakan bagaimana ia menemukan celah dimensi, membantai pasukan iblis yang keluar dari celah dimensi, hingga mengirim hadiah ledakan jasad ke dalam celah tersebut sebelum menutupnya. Ketua Bai tertawa terbahak-bahak mendengar keganasan muridnya. Sementara Meng Anwen hanya melirik bangga sambil menyeruput teh di tangannya. Oh, ada satu lagi, tambah Moyu. Di battlefield ketiga, aku bertemu dengan Master Yuyan. Tawa dari kedua tetua terhenti seketika. Ia menggebrak meja batu hingga retak. Apa? Kau bertemu Master Yuyan? Moyu menceritakan duel sengitnya melawan sisa jiwa sang penyihir legendaris itu. Ia menjelaskan bahwa Master Yuyan menitipkan pesan dan sebuah tugas untuk memasuki wilayah demonik abisal. Dulu ada yang pernah masuk ke sana, tapi tidak bertemu dengan Master Yuyan. Ejek Ketua Meng Anwen. Ketua Bai menimpali. Itu karena saat itu aku belum membangkitkan bakat kedua. Jadi, aku tidak memenuhi syarat. Ketua Bai kemudian meminta Moyu mengeluarkan space crystal yang dia ceritakan. Kau tidak perlu mencari alkemis di luaran sana. Alkemis terhebat di akademi ini ada di depanmu. Tunjuk Ketua Bai pada Ketua Meng Anwen. Dengan wajah serius, Ketua Meng Anwen mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dari telapak tangannya muncul proyeksi menara Sensia. Ternyata, arsitek dan pencipta menara suci yang menjadi kebanggaan kekaisaran itu adalah rekan dari masternya. Dengan ketenangan seorang maestro, Ketua Meng Anwen mulai memproses space kristal. Ia menyalurkan aura murni dari menara Sensia ke dalam kristal tersebut, memperbaiki struktur dimensi yang retak di dalamnya. Hanya butuh waktu beberapa menit bagi sang jenius alkemis untuk menyempurnakannya. Moyu, kristal ini sekarang terhubung langsung dengan jiwamu. Aku sudah menanamkan titik koordinat teleportasi dunia manusia. Kau bisa pergi ke wilayah abisal dan kembali kapan saja. Namun, ada batasannya. Kau hanya punya waktu 1 jam saja di sana sebelum energi kristal menarikmu kembali secara otomatis. Ketua Bai memperingatkan Moyu untuk menjaga benda ini sebagai rahasia besar.
Ini akan menjadi kartu asmu saat mencapai perubahan profesi ketiga nanti. Ia juga berjanji akan mencarikan ahli terbaik untuk memperbaiki Divine Flame Staff yang diberikan Master Yuyan. Karena kembalinya satu senjata legendaris akan sangat memperkuat pertahanan umat manusia. Sebelum berpamitan, Moyu mengeluarkan satu benda lagi. Benda itu adalah Ghost King Heart. Meng Anwen tertawa kecil sambil melirik ke Ketua Bai. Benar kan kataku? Sudah kuduga, bocah inilah yang menghabisi Battlefield Ghost King. Ketua Bai kemudian menanyakan perihal Nirwana Kristal. Moyu mengaku memiliki 3 buah. Dengan sedikit gugup, Ketua Bai meminta 2 buah kristal tersebut. Jika kau memberikannya padaku, aku jamin peluang keberhasilan perubahan profesi keduamu menjadi 80%. Dengan 30% kemungkinan mendapatkan hidden skill baru. Tanpa ragu, Moyu menyerahkannya. Ketua Bai menjelaskan bahwa jika Moyu belum membangkitkan bakat bawaannya, peluang itu bisa mencapai 90%. Namun, 80% sudah merupakan angka yang sangat luar biasa tinggi bagi hunter manapun. Keesokan harinya, kompetisi besar di kota Nanhong resmi dimulai. Lautan manusia memenuhi kota itu. Terdiri dari sekitar 10.000 kelompok hunter berbakat. Moyu telah bergabung kembali dengan timnya. Ia, Tao Tao, Yi, Duan Gao, dan Miao berdiri di tengah kerumunan yang antusias. Setelah mengantri cukup lama, giliran mereka pun tiba. Mereka melangkah masuk ke sebuah gerbang merah raksasa yang dijaga ketat oleh para pengawas. Di balik portal, mereka disambut oleh pemandangan aneh. Hamparan rantai raksasa yang saling mengaitkan satu sama lain di atas jurang tak berujung. Duan Gao segera merapalkan berbagai buff untuk memperkuat timnya. Tao Tao, sang tanker, memutuskan untuk maju terlebih dahulu. Moyu, jaga aku jika keadaannya memburuk, serunya yang dibalas dengan anggukan pelan oleh Moyu. Tak jauh dari sana, sesosok Dog Demon muncul. Meskipun ini hanya duplikat simulasi dengan statistik yang sudah dikurangi oleh tim penguji, keberadaannya tetap mengintimidasi. Tahu-tahu menerjang maju, menggunakan perisainya untuk menabrak monster itu dan menghantamkan perisai besarnya hingga sang demon terkena status stun. Yi bergerak lincah seperti kilat, melancarkan serangan fatal di titik buta monster yang tak berkutik itu. Hanya dalam sekejap saja, monster itu musnah. Yi tersenyum puas, merasakan gerakannya jauh lebih tajam setelah berkali-kali grinding di zona berbahaya bersama Moyu. Tahu-tahu merasa percaya diri. Ayo, kita lanjut. Kita bisa menangani ini, bahkan tanpa bantuan Moyu. Mereka terus merangsek maju, membabat habis beberapa kelompok demon yang menghalangi jalan. Yi sebagai carry utama menunjukkan performa gemilang. Namun, Moyu yang berjalan di barisan paling belakang tetap waspada. Matanya yang tajam merasakan bahwa rintangan-rintangan ini hanyalah pemanasan. Monster yang sesungguhnya sedang menunggu mereka di rantai yang lebih dalam. Di kediaman Meng Anwen, para ketua masih terpaku menatap layar proyektor yang menampilkan jalannya pertandingan di kota Nanhong. Ketua Bai terus mengomel, merasa pergerakan tim Moyu terlalu lambat dan tidak efisien. Meng Anwen hanya tertawa kecil menenangkan sohibnya itu. Sabar Bai, ujian ini bukan soal siapa yang paling cepat di awal, tapi siapa yang bertahan hingga akhir. Apa kau sudah tidak percaya pada muridmu sendiri? Ketua Bai hanya mendengus canggung. Jika sampai Moyu gagal, ia sendiri yang akan turun tangan memberinya pelajaran. Namun, di dalam dimensi ujian,
Situasinya memang mengkhawatirkan bagi rekan setim Moyu. Tao-Tao dan yang lainnya sudah mencapai batas stamina mereka. Bos monster pada simulasi ini sangat licik. Ia terus terbang di ketinggian sambil memanggil pasukan Abyssal Hound yang tak habis-habis untuk menguras energi para peserta. Melihat teman-temannya sudah kehabisan napas, Moyu melangkah maju. "Istirahatlah, biar aku yang selesaikan ini," ucapnya tenang. Tao-Tao dan rekan lainnya merasa beban berat di pundak mereka terangkat. Begitu Moyu memanggil para skeleton warriornya, aura yang terpancar membuat Tao-Tao sesak nafas. Aura ini jauh lebih kuat dari saat pertama kali kita bertemu," gumamnya gemetar. Dengan satu lambaian tangan, para kerangka itu melesat menerjang para Abyssal Hound. Satu tebasan pedang besar mereka cukup untuk membelah 2 ekor Abyssal Hound sekaligus. Tak butuh waktu lama bagi sang bos untuk merasakan sebuah ancaman. Dia terjun langsung menyerang Moyu. Namun, sebuah bayangan tengkorak muncul dari belakang lawannya. Hanya dengan satu serangan telak, bos monster itu terbelah menjadi 2 bagian dan hancur menjadi abu. Notifikasi pun kembali muncul. Tim Lin Moyu lulus ujian, peringkat 1, dengan 300 poin. Di luar ruangan, penonton heboh melihat nama Lin Moyu bertengger di posisi puncak. Saat keluar dari portal, rekan-rekan setim Moyu masih merasa seperti mimpi. Yi kemudian menyinggung soal ujian kategori solo. Moyu membenarkan bahwa ia juga mendaftar di sana. Kami akan mendukungmu dari podium," seru Yi penuh semangat. Tak lama, kelompok Tang Jiangfeng keluar dari portal Dongeon. Mereka awalnya yakin akan memimpin ujian kali ini. Namun, wajah salah satu anggotanya langsung pucat saat melihat papan skor. "Kita peringkat 2, geram Tang Jiangfei. Namun, ia tahu Moyu juga ikut kategori solo. Ia bertekad tidak akan menyerahkan posisi pertama di ujian individu tersebut. Di sore harinya, ujian solo akan segera dimulai. Moyu masuk ke dalam portal dengan santai. Hanya ditemani oleh satu skeleton warrior. Seekor Abyssal Wolf Demon menghadang dan menerjang ke arahnya. Namun, kerangka Moyu dengan sigap menebasnya hingga tumbang dalam sekali gerak. Moyu terus berjalan tanpa hambatan hingga sampai ke ruangan bos. Dan hasilnya, sang bos bahkan tidak sempat memberikan perlawanan berarti sebelum pedang besar skeleton Moyu mengakhiri hidupnya. Begitu Moyu keluar, layar proyektor besar menunjukkan hasil yang mustahil. Peringkat 1, Lin Moyu, waktu 1 menit 3 detik. Tang Jiangfei yang baru keluar beberapa saat kemudian dengan waktu 2 menit 55 detik, langsung ternganga hingga mimisan. 1 menit? Apa dia monster? Teriaknya tak percaya. Moyu berjalan meninggalkan arena ujian sendirian. Pikirannya tidak tertuju pada kemenangan, melainkan pada kakaknya. Kenapa nama kakak tidak ada di daftar peserta? Apa dia tidak ikut turnamen ini ya? Batinnya cemas. Namun, di tengah lamunannya, sebuah suara lembut yang sangat familiar memecah kesunyian. "Xiao Yu." Moyu tersentak. Nama masa kecil itu hanya dipanggil oleh satu orang. Ia menoleh dengan jantung berdebar kencang. Dan di sana, berdirilah seorang wanita yang selama bertahun-tahun ini ia cari dan ia rindukan. Lin Mohan, kakaknya, ada di sana, menatapnya dengan penuh kasih. Pertemuan yang sudah lama dinantikan ini akhirnya terjadi dan menjadi obat penawar rindu yang paling mujarab bagi hati Moyu yang selama ini haus akan hadirnya sosok keluarga.
Moyu tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia berlari tertatih ke arah kakaknya dan memeluknya erat, meluapkan seluruh rasa rindu yang tertahan selama bertahun-tahun. Lin Mohan tersenyum lembut, membelai kepala adiknya yang kini ternyata sudah jauh lebih tinggi darinya sejak pertemuan terakhir setahun lalu. Sambil duduk di sebuah taman yang asri, mereka berbincang santai. Mohan menjelaskan bahwa ia selalu memantau prestasi Moyu dari jauh, termasuk berita heboh saat adiknya menjadi juara nasional. Namun, karena bimbingan ketat dari gurunya, ia baru bisa menemui Moyu sekarang. Moyu yang penasaran menanyakan level kakaknya. Namun, Mohan hanya menjawab dengan senyuman menggoda. Ia mengungkapkan bahwa profesinya kini telah meningkat menjadi Holy Blade Dancer, yang berarti ia sudah melewati perubahan profesi keduanya. Mohan juga membisikkan rahasia. Ia memiliki bakat bawaan yang mempercepat perolehan experience beberapa kali lipat dibandingkan orang biasa. Xiao Yu, jangan pernah ceritakan bakat bawaanmu kepada siapapun jika kau sudah mengaktifkannya. Pesan Mohan serius. Tak lama, rekan satu tim Mohan dari Akademi Zhuangzhen datang menghampiri. Salah satu pria di kelompok itu terkejut melihat lencana Letnan 2 Bintang 2 milik Moyu. Padahal pria itu sendiri baru mencapai Letnan 2 Bintang 1. Setelah menyapa dengan ramah, mereka mengajak Mohan kembali untuk berlatih demi pertandingan mendatang. Sebelum berpamitan, Mohan memberikan pesan yang membuat pipi Moyu panas. Di pertemuan berikutnya, kakak harap kau sudah punya pacar. Moyu hanya bisa tersenyum kaku dan berjanji akan segera menyusul kakaknya ke Akademi Zhuangzhen. Keesokan harinya, babak penyisian kelompok dimulai kembali. Tim Moyu mendapatkan nomor urut 512, yang berarti mereka akan melawan tim nomor 513. Lawan-lawan di tahap ini juga jauh lebih tangguh. Rata-rata berada di level 29 dengan perlengkapan tingkat platinum berkualitas tinggi. Tahu-tahu memperingatkan tentang beberapa tim kuat dari negara Ziying, Holy Land Xingdou, dan negara Ye. Moyu tetap pada rencana awal. Kalian berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Aku hanya akan turun tangan jika kalian benar-benar terdesak. Tahu-tahu menyetujui strategi tersebut. Saat memasuki arena, mata penonton tertuju pada papan informasi. Nama profesi necromancer milik Moyu memicu bisik-bisik penasaran karena profesi itu belum pernah terdengar sebelumnya. Lawan mereka kali ini memiliki komposisi tim yang solid, dipimpin oleh seorang kenek level 27. Jauh lebih tinggi dibandingkan Tao yang masih level 24. Peluit wasit pun berbunyi. Kedua kenek dari kedua belah pihak langsung meluncurkan serangan tabrakan perisai. Namun, sesaat sebelum benturan terjadi, kenek lawan tiba-tiba kaku. Kakinya terkunci oleh skill kontrol dari Miao Yu. Konsentrasi yang buyar membuat kenek lawan tidak mampu menahan hantaman perisai Tao hingga ia terpental beberapa meter ke belakang. Seorang penyihir lawan menyadari keberadaan Yi, sang shadow assassin yang mulai merayap ke lini belakang mereka. Namun, ia tidak bisa mengincar Yi karena tubuh kenek rekannya justru terlempar ke arahnya, mengacaukan formasi mereka. Di saat yang sama, seorang archer lawan mencoba membalikkan keadaan dengan menembakkan 3 anak panah sekaligus tepat ke arah Tao yang sedang menerjang maju. Tiga anak panah meluncur deras ke arah Tao. Namun, dengan sigap, ia mengangkat perisainya. Serangan itu berhasil ditangkis dengan sempurna. Yi yang sudah bersiap di belakang Tao memanfaatkan momentum tersebut untuk terus merangsek masuk ke jantung pertahanan musuh. Meskipun penyihir lawan mencoba merapalkan mantra,
kecepatan tim Tao Tao tak terbendung. Yi Yi berhasil melancarkan serangan fatal yang mengirim penyihir musuh keluar dari arena. Sementara terjangan Tao Tao membuat anggota lawan lainnya terpental keluar lapangan satu persatu. Kemenangan telak pun diraih. Moyu yang sejak tadi hanya mengamati menyimpulkan bahwa meskipun level musuh lebih tinggi, tapi pengalaman bertempur mereka masih jauh dibandingkan dengan timnya. Namun, Tao Tao tetap waspada. Pertandingan berikutnya mungkin akan jauh lebih merepotkan. Jika itu terjadi, aku mohon bantuanmu, Junior, ujar Tao Tao yang langsung diiyakan oleh Moyu. Penonton di tribun pun bersorak, meskipun banyak yang heran karena tim Tao Tao menang hanya mengerahkan 4 orang saja untuk melawan 5 orang. Sementara sang necromancer sama sekali tidak bergerak dari posisinya. Pertandingan kedua pun dimulai. Lawan kali ini adalah tim tangguh berseragam jubah yang terdiri dari gladiator, elemental mage, prophet, Cillian elder, dan seorang summoner. Sang summoner langsung memanggil Shadow Beast untuk mengintimidasi lawannya. Ketua kelompok lawan meremehkan tim Moyu karena perbedaan level yang cukup jauh. Begitu fluid berbunyi, strategi lawan mulai terlihat. Shadow Beast terus menempel dan mengunci pergerakan Yi, membuatnya tidak bisa bergerak bebas karena kecepatan monster itu mampu mengimbangi sang assassin. Sementara itu, sang gladiator yang telah menerima berbagai sihir penguatan dari para supportnya menerjang maju dengan aura pedang yang menakutkan. Tebasan pedang gladiator menghantam perisai Tao Tao, memaksanya mundur beberapa langkah. Situasinya semakin kacau saat bola api raksasa tiba-tiba menghantam barisan belakang tim Moyu. Duan Gao berusaha melindungi Miao Yu, sang healer, dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, pengorbanannya terasa sia-sia karena tak lama kemudian Miao Yu pun ikut tereliminasi. Kini, tim Moyu hanya tersisa 3 orang. Tao Tao, Yi Yi, dan Moyu yang masih berdiri tenang. Tao Tao mencoba menerobos pertahanan lawan dengan hantaman perisai terakhirnya. Namun, sebuah gelombang kejut dari skill musuh justru menghempaskannya jauh tepat di belakang posisi Moyu berdiri. Dengan napas terengah-engah dan kondisi terdesak, Tao Tao menatap Moyu. "Junior, aku serahkan sisanya padamu." Mendengar permintaan kaptennya, Lin Moyu yang sejak tadi hanya menjadi penonton, akhirnya mengambil posisi bertarung. Atmosfer di arena seketika berubah menjadi dingin saat sang necromancer mulai bersiap melepaskan kekuatannya. Dengan tatapan sedingin es, Lin Moyu meminta rekan-rekannya yang tersisa untuk segera beristirahat di luar arena. Ia menyatakan bahwa pertandingan ini akan selesai dalam waktu singkat. Penonton pun bersorak histeris saat melihat Yi Yi dan Tao Tao benar-benar meninggalkan arena, membiarkan sang necromancer berdiri sendirian menghadapi 5 musuh sekaligus. Sang gladiator lawan tertawa meremehkan, menganggap Moyu sombong karena mencoba membalikkan keadaan seorang diri. Tanpa membuang kata, Moyu mengangkat tangannya dan memanggil Skeleton Mage yang memancarkan aura intimidasi luar biasa. Saat lawan masih tertegun, Skeleton Mage merapalkan sihir hujan es. Ledakan elemen tersebut menghantam telak hingga sang gladiator tertunduk memuntahkan darah. Saat ia menoleh ke belakang, ia terkejut mendapati keempat rekannya sudah lenyap dari arena. Moyu telah mengirim mereka keluar arena dalam satu serangan sebagai balasan atas tersingkirnya rekan-rekan timnya. Tak butuh waktu lama,
serangan hujan es kedua mengirim sang gladiator menyusul rekan-rekannya. Stadion pun riuh oleh teriakan penonton yang terpukau oleh kekuatan mengerikan sang necromancer. Pada pertandingan berikutnya, lawan Moyu adalah kelompok yang pernah ia bantu di Dungeon Tyrant. Namun, alih-alih mau bertarung, kelompok tersebut justru berjalan maju dan membungkuk hormat secara serentak di hadapan Moyu, sebelum mereka memutuskan untuk mundur dari pertandingan. Mereka sadar sepenuhnya betapa menakutkannya kekuatan Lin Moyu. Di saat yang sama, di kediaman Meng Anwen, sang ketua menyatakan kekhawatirannya karena Moyu bertindak terlalu mencolok. Namun, Ketua Bai justru sengaja melakukan hal itu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan guru dari kakak Moyu telah bersepakat untuk menjadikan kakak beradik itu sebagai umpan, guna memancing musuh-musuh besar keluar dari persembunyian mereka. Meng Anwen yang mendengar rencana beresiko itu hanya bisa memijat keningnya. Meski akhirnya ia setuju untuk ikut bersiap melakukan pemanasan jika situasinya semakin memanas. Kompetisi ini berlanjut ke babak yang lebih sengit. Kelompok Moyu kini berhadapan dengan kelompok Tang Jiangfei yang menyimpan dendam besar kepada Moyu. Yi memperingatkan Moyu untuk tetap waspada karena Tang Jiangfei memiliki profesi tingkat legendaris, yaitu Divine Swordman. Melihat Moyu maju sendirian ke tengah arena, Tang Jiangfei memerintahkan seluruh anggota timnya untuk turun dan menantang Moyu dalam duel 1-1 yang adil. Begitu peluit dibunyikan, Tang Jiangfei memasang kuda-kudanya dan menerjang dengan kecepatan tinggi. Moyu yang mengakui keberanian lawannya memanggil Skeleton Mage sebagai garda pertahanan. Untuk menembus serangan sihir tersebut, Tang Jiangfei mengaktifkan skill Elemental Sword Body, menyelimuti dirinya dengan aura pedang yang siap membelah segala rintangan. Sesaat setelah Tang Jiangfei menerjang, Skeleton Mage milik Moyu meluncurkan serangan petir yang menyambar telak. Namun, yang mengejutkan para penonton, serangan tersebut tidak berpengaruh sedikit pun pada Jianfei karena perlindungan dari kemampuannya tadi. Melihat celah ini, Jianfei melesat dengan penuh percaya diri ke arah Moyu. Namun, kejutan lain telah menunggu. Moyu memanggil Skeleton Warrior untuk melancarkan serangan fisik. Karena ia menyadari serangan elemen tidak akan mempan pada lawannya. Jianfei awalnya mengira ini adalah kartu as terakhir Moyu dan mencoba menguji kekuatan kerangka tersebut. Namun, ia terpaksa mengubah posisi menyerangnya menjadi bertahan karena kecepatan skeleton itu melampaui dugaannya. Meskipun berhasil menahan serangan dengan skill Sword Defense, Jianfei tetap terpental beberapa meter ke belakang. Ia menyadari bahwa lawan di depannya memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Sebagai upaya terakhir, Jianfei memegang pedangnya erat-erat dan mengaktifkan kartu asnya, Berserker Sword, untuk meningkatkan daya serangan secara masif. Jianfei kemudian melancarkan skill Flying Tiger Strike yang sempat membuat Skeleton Warrior terdiam. Lalu, ia mencoba merangsek langsung menuju Lin Moyu. Namun, Moyu dengan tenang memanggil 2 Skeleton Warrior tambahan di sisinya. Penonton pun histeris melihat sang Necromancer masih mampu memanggil pasukan baru. Saat itu, Jianfei mulai berkeringat dingin. Dia ingin mencoba meladeni 2 kerangka itu. Moyu kembali memanggil barisan Skeleton Warrior tambahan hingga jumlahnya sangat banyak. Melihat legiun tulang di hadapannya, Jianfei mulai gemetar ketakutan. Dengan menahan rasa malu, ia akhirnya memilih untuk mundur dari pertandingan dan berencana menantang Moyu kembali setelah melakukan evolusi profesi kedua. Dengan menyerahnya Tang Jiangfei, kelompok Moyu resmi meraih kemenangan.
Di tengah sorak-sorai penonton, Moyu merasa sedikit senang karena rencananya mulai berjalan. Sesuai kesepakatan dengan gurunya, ia sengaja menunjukkan kekuatan ini untuk memancing pelaku misterius yang sering menghabisi para jenius negara Sensia agar keluar dari sarangnya. Kompetisi pun berakhir dengan pengumuman hadiah berupa berbagai item langka yang sangat berguna bagi masa depan para hunter. Moyu berencana untuk memeriksa item-item tersebut secara mendetail segera setelah urusan kompetisi ini benar-benar tuntas. Pertandingan final kompetisi dimulai dengan 4 kelompok tersisa. Mereka terdiri dari tim Tao Tao, perwakilan negara Ye, negara Ying, dan Tanah Suci Shengdou. Tao Tao mengakui bahwa ia tidak memiliki informasi mengenai lawan yang akan mereka hadapi di babak penentuan ini. Saat perintah memasuki arena diberikan, Lin Moyu kembali maju secara solo mewakili kelompoknya. Di sisi lain, ia berhadapan dengan kelompok dari negara Yi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Nai Nai. Seorang Divine Messenger level 29. Dengan nada merayu, Nai Nai menyapa Moyu dan mencoba membujuknya agar berpindah kewarganegaraan ke negaranya. Ajakan ini memicu kemarahan rekan-rekan wanita di tim Moyu. Namun, Moyu dengan dingin menolak keras tawaran tersebut, membuat Nai Nai kembali ke barisannya dengan rasa kecewa. Pertempuran pun pecah saat Nai Nai memanggil spirit Shikigami berbentuk manusia. Moyu membalas dengan memanggil skeleton mage berelemen es untuk menyerangnya. Kejutan terjadi ketika Shikigami tersebut menelan bulat-bulat seluruh serangan elemen es tersebut. Nai Nai menjelaskan bahwa makhluk panggilannya memiliki kemampuan khusus untuk menelan segala bentuk serangan elemental. Melihat serangan elemen tidak efektif, Moyu menggunakan logika sederhana. Jika dia tidak bisa menyerang dengan kekuatan elemental, maka ia hanya perlu memanggil skeleton warrior untuk melancarkan serangan fisik. Namun, Nai Nai yang merasa telah mengantongi semua informasi tentang kemampuan Moyu segera merespon. Ia memanggil spirit berbentuk babi untuk merasuki rekan timnya yang berprofesi sebagai kenek. Kekuatan kenek tersebut meningkat drastis hingga ia mampu melancarkan group provocation untuk memaksa seluruh skeleton milik Moyu menyerangnya. Meskipun telah diperkuat, kenek tersebut tetap terdorong beberapa meter saat menahan tebasan pedang skeleton warrior. Yang membuat Nai Nai terkejut adalah kekuatan murni makhluk tersebut. Nai Nai kemudian memerintahkan keneknya menggunakan possession strength hanya untuk sekedar menahan gempuran skeleton. Ia bahkan sempat menggoda Moyu karena menganggap kerangka tersebut tidak mematuhi perintah tuannya. Tak berhenti di situ saja, Nai Nai memanggil spirit laba-laba untuk merasuki rekan mage-nya, yang kemudian mengeluarkan kemampuan untuk mengunci pergerakan skeleton warrior milik Moyu. Nai Nai tertawa puas karena menganggap Moyu tidak bisa melukainya. Namun, suasana seketika berubah mencekam saat Moyu bertanya dengan dingin, "Apakah itu saja batas kemampuanmu?" Tiba-tiba, rantai-rantai dari skill slow course milik Moyu muncul dan mengikat seluruh anggota tim Nai Nai. Moyu melangkah mendekat dan membongkar rahasia besar di hadapan lawannya. Moyu menyadari bahwa skill penguatan milik Nai Nai tidak akan berpengaruh pada makhluk hidup. Ia mengungkap bahwa 4 orang yang dibawa Nai Nai bukanlah hunter sungguhan, melainkan boneka. Moyu menegaskan bahwa Nai Nai tidak bisa menipu penglihatannya. Sebelum Nai Nai sempat bereaksi terhadap terbongkarnya rahasia tersebut, Moyu ternyata telah diam-diam mengaktifkan Soul Flame.
Nai seketika menjerit saat jiwanya terbakar oleh Soul Flame. Dan tak lama kemudian, ia langsung dipindahkan keluar arena sebagai tanda kekalahannya. Di luar arena, ia hanya bisa memandang Moyu dengan penuh kekaguman, membayangkan betapa hebatnya jika pemuda itu menjadi hunter dari negaranya. Wasit pun resmi mengumumkan kemenangan tim Lin Moyu atas negara Yi, membawa mereka melaju ke babak final. Sedangkan di pertandingan semifinal lainnya, tim Susheng berhasil memenangkan pertandingan sengit melawan tim Tanah Suci Chengdu. Sehingga babak final mempertemukan dua tim dari akademi yang sama, yaitu Akademi Xiajing. Miao Yu sempat khawatir dan bertanya apakah mereka tidak akan membantu Moyu kali ini. Namun, tahu-tahu menjawab dengan realistis bahwa kehadiran mereka justru hanya akan menjadi beban bagi Moyu. Saat memasuki arena, Moyu kembali maju sendirian. Sementara di tim lawan masuk dengan formasi lengkap. Melihat Moyu tanpa didampingi rekan satu timnya, Susheng memerintahkan seluruh anggotanya turun dari arena agar ia bisa berduel 1 lawan 1. Sebelum bertarung, Susheng meluapkan kekesalannya, mulai dari masalah Moyu meng-carry di Tyrant Desert, mengeksploitasi akademi, hingga tarif tinggi yang dipasang Moyu untuk meng-carry. Moyu hanya merespon dingin dengan menunjuk kepalanya dan bertanya, "Apakah otakmu itu sedang bermasalah?" Mendengar hal itu, Susheng langsung naik pitam. Begitu fluid berbunyi, Susheng mengangkat tongkatnya untuk mengeluarkan skill andalannya. Sementara Moyu memanggil barisan Skeleton Warrior. Moyu sempat terkejut dengan jangkauan serangan jarak jauh lawan dan segera mengaktifkan Skeleton Armor. Ia menyadari bahwa serangan Susheng mencoba mempengaruhi spiritnya. Namun, hal itu sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Susheng merasa serangannya berhasil. Melanjutkan serangan dengan skill Light Blade, sebuah pedang cahaya yang menerjang cepat ke arah Moyu. Namun, pedang cahaya itu hancur berkeping-keping seketika saat bersentuhan dengan perisai tulang Moyu. Susheng terperangah melihat Moyu bahkan tidak tergores sedikit pun. Sementara itu, ia sendiri mulai terkepung oleh para Skeleton Warrior. Meskipun Susheng sempat memukul mundur para kerangka dengan Holy Light Surge, Moyu akhirnya menyimpulkan bahwa sihir cahaya Susheng hanya terlihat megah di luar tanpa memiliki daya rusak yang berarti baginya. Moyu kemudian memanggil 2 Skeleton Mage untuk mengakhiri perlawanan. Susheng yang mulai gemetar dan berkeringat dingin mencoba bertahan dengan Holy Light Shield saat serangan listrik dari langit menghantamnya. Namun, pertahanannya terus dibombardir oleh serangan petir beruntun dari Moyu yang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Pertahanan Holy Light Shield milik Susheng akhirnya hancur berkeping-keping di bawah bombardir sihir petir. Dalam keputusasaan yang bercampur amarah, Susheng mengaktifkan skill pertahanan tertingginya, Holy Light Armor. Dengan sombong, ia berteriak bahwa serangan Moyu tidak akan pernah bisa menembus zira sucinya lagi. Namun, Moyu merespon dengan ketenangan yang mengerikan. Ia memanggil 3 Skeleton Mage tambahan. Stadion seketika hening saat melihat 4 penyihir tengkorak dengan elemen berbeda. Api, es, petir, dan angin berdiri di belakang Moyu. Tanpa sepatah kata pun, keempat elemen itu menghujam Susheng dengan skill mereka secara bersamaan. Meskipun awalnya sombong, Susheng terbelalak saat melihat ziranya retak perlahan sebelum akhirnya hancur total. Tanpa belas kasih, Moyu membiarkan serangan elemen itu melumat habis Susheng hingga ia terlempar keluar arena dalam kondisi hangus. Sedangkan di kediaman Meng Anwen, suasana menjadi riuh. Ning Tairan berteriak histeris. Bukan hanya karena kekuatan Moyu,
Tetapi karena ia melihat kedekatan cucu tercintanya, Yi, dengan pemuda itu di layar proyeksi, ia bahkan mengancam akan menjauhkan cucunya jika Moyu bertindak terlalu jauh. Namun, kegembiraan kemenangan tim Moyu terganggu oleh anomali cuaca. Sebuah tornado angin terbentuk di tengah arena, dan muncullah sosok pria tua berwibawa. Ia adalah Xu Wei, salah satu dari 12 ketua Dewan Kekaisaran. Dengan senyum ramah, ia memuji kehebatan Moyu dan menyerahkan hadiah juara pertama secara langsung. Moyu secara batin merasa ada sesuatu yang aneh saat bersentuhan dengan energi hadiah tersebut. Di kejauhan, Meng Anwen memberikan sinyal kepada Ketua Bai dan Ning Tairan. Ikan yang kita cari sudah memakan umpannya. Bisiknya serius. Ia menganalisis dengan tingkat kepastian 80% bahwa Xu Wei adalah penyusup dari kultus demonik yang selama ini menghabisi para jenius Sensia. Di sisi lain kompetisi, Lin Mohan, kakak Moyu, juga berhasil meraih juara pertama di tingkatnya. Secara mengejutkan, Xu Wei melakukan hal yang sama. Ia mendatangi Mohan dan memberikan kantong hadiah secara pribadi. Melihat adegan itu dari kejauhan, Moyu merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ye, gunakan penglihatanmu. Lihatlah kantong hadiah itu sekarang juga. Perintah Moyu dengan nada mendesak. Ye segera mengaktifkan kemampuan mata khususnya. Wajahnya seketika pucat. Di dalam kantong hadiah yang diberikan kepada Lin Mohan, terpancar 2 buah aura demonik yang sangat tipis dan samar. Sebuah tanda bahwa hadiah tersebut adalah jebakan mematikan atau alat pelacak yang akan menuntun para pembunuh kultus demonik langsung ke arah kakaknya. Ye mengkonfirmasi firasat buruk Moyu. Melalui penglihatan khususnya, ia melihat aura demonik yang sangat tipis keluar dari kantong emas pemberian Xu Wei. Bahkan, energi gelap itu mulai merambat menyelimuti tangan Lin Mohan. Yang lebih mengejutkan, energi pelacak yang sama juga terdeteksi di pergelangan tangan Moyu. Moyu teringat akan sejarah kelam sekelompok manusia pengkhianat yang menyembah Demon King demi kekuasaan. Mereka berambisi membantu invasi iblis ke dunia manusia. Ia berharap dalam pertandingan individu nanti, ia dan kakaknya bisa menangkap ikan besar ini. Namun, musuhnya ternyata bergerak lebih cepat dari perkiraan. Secara mendadak, cuaca di kota Nanhong berubah drastis. Gelombang tsunami menghantam pesisir pantai. Sementara, badai petir dan tornado mengamuk di pusat kota. Sebuah kubah sihir misterius raksasa tiba-tiba menyelimuti seluruh kota, mengurung semua orang di dalamnya. Di langit, puluhan sosok berjubah hitam muncul. Mereka adalah anggota kultus demonik. Moyu menyadari bahwa mereka semua adalah hunter tingkat tinggi dengan level 70 ke atas. Tak hanya itu, ribuan iblis mulai menyerbu dari arah laut dan langit. Para peserta ujian yang awalnya berkompetisi kini terpaksa bersiap untuk perang yang sesungguhnya melawan para iblis. Moyu melihat ke pergelangan tangannya. Energi demonik di sana rupanya berfungsi sebagai suar bagi para iblis. Benar saja, kawanan iblis di langit langsung bisa mendeteksinya. Dengan tenang, Moyu menyambut kedatangan mereka dan siap melepaskan pasukannya. Salah satu petinggi kultus demonik hendak menyerang Moyu secara langsung. Namun, langkahnya terhenti oleh suara yang menggelegar. Ketua Bai muncul dengan aura yang menekan. Lama tidak menyapa, Ketua Xu Wei, ucap Ketua Bai dingin. Karena identitasnya sudah terbongkar sepenuhnya, Xu Wei membuka topengnya dan tertawa sinis. Ia sama sekali tidak berniat kabur. Aku sudah menyiapkan segalanya untuk menyambut amarahmu, Bai Xian.
Tiba-tiba, sebuah celah hitam besar terbuka di samping Sue. Dari sana muncul entitas yang memancarkan aura luar biasa jahat. Sesosok iblis wanita yang dikenal sebagai Demon King Succubus. Sue sendiri tampak bergetar ketakutan sekaligus patuh di hadapan sang ratu iblis tersebut. Ketua baik ini mengerti bagaimana seorang hunter level 83 bisa tunduk. Ia telah menjual jiwanya pada sang ratu iblis. Jika kau sudah berani menginjakkan kaki di dunia manusia, kuharap kau tidak akan pernah kembali lagi, tantang Ketua Bai. Succubus tersebut terus meremehkan kekuatan Ketua Bai. Namun, ia tidak datang sendirian. Dari balik kobaran api neraka, muncul sesosok raksasa lainnya. Itu adalah Flame Demon King. Kehadiran dua raja iblis sekaligus di satu tempat membuat suasana semakin mencekam. Melihat musuh bebuyutannya muncul, Ketua Ningtairan yang berada tidak jauh dari sana sudah tidak mampu lagi menahan amarahnya. Berani sekali kalian muncul bersamaan. Aku akan memastikan kalian berdua hancur berkeping-keping hari ini. Teriaknya sambil melepaskan aura kehancuran yang tak kalah dahsyat. Dengan raungan kemarahan, Ningtairan melepaskan tinju apinya yang sangat dahsyat. Hanya dengan satu pukulan, kubah pertahanan iblis yang menutupi kota langsung berlubang dan retak. Ia melesat masuk dan bergabung dengan Ketua Bai. Meskipun menghadapi dua Master Sensia, Demon King Succubus masih bisa menunjukkan kecongkaannya. Ia membagi tugas. Dirinya akan meladeni satu Master, dan sisanya diserahkan kepada Flame Demon King. Di bawah, para hunter mulai melawan. Suseng yang masih menyimpan amarah atas kekalahannya dari Moyu meluapkan seluruh emosinya dengan membantai gerombolan iblis menggunakan sihir area. Namun, tindakannya menarik perhatian dua anggota kultus demonik level tinggi yang langsung melesat ke arahnya untuk memberi pelajaran. Ketua Bai tersenyum dingin. Ia tahu bahwa momen yang direncanakan para tetua kekaisaran telah tiba. Tekanan gravitasi yang luar biasa muncul saat menara utama Sensia jatuh tepat di atas kubah iblis. Kubah yang dianggap kokoh itu hancur berkeping-keping seketika. Itulah saat Demon King Succubus mulai panik. Ia menyadari kehadiran Meng Anwen, sang pengendali menara suci yang sanggup mengurung jiwa para iblis. Ketiga master terkuat Sensia kini telah berkumpul dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bai Yuan, sang Divine Overlord Fist, melepaskan jurus Heaven Shaking Punch ke arah Succubus. Ningtairan mengeluarkan Flame Dragon yang membakar tubuh Flame Demon King. Meng Anwen menteleportasi seluruh pasukan pertahanan kekaisaran untuk membasmi sisa-sisa kultus demonik. Menyadari mereka telah terjebak dalam perangkap umat manusia, Succubus mencoba melarikan diri. Namun, Master Hei Huo muncul dan mengeluarkan tangan raksasa dari energi murni untuk menangkap kedua raja iblis tersebut. Dalam kondisi terdesak, Succubus melakukan pengorbanan darah untuk membuka portal dimensi ke wilayah abisal secara paksa. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa yang jauh lebih mengerikan muncul dari celah dimensi abisal. Itu adalah tangan pemimpin para Demon King. Tangan itu berbenturan dengan serangan Hei Huo, memberikan perlindungan bagi bawahannya. Dengan ancaman yang menggetarkan jiwa, pimpinan iblis itu menarik kembali Succubus dan Flame Demon King ke dunia iblis sebelum portal tertutup rapat. Sisa-sisa iblis yang tertinggal tidak dibunuh, melainkan disedot oleh Meng Anwen ke dalam menara utama Sensia. Para iblis ini akan dijadikan objek ujian individu bagi para hunter. Meng Anwen mengumumkan aturan baru.
1. Hunter level 30 ke bawah akan menghadapi iblis level 32. 2. Jika berhasil menghabisi monster abyssal akan mendapatkan 1 poin. 3. Sedangkan untuk Abyssal Demon Elite akan diberikan 100 poin. 4. Syarat mutlak yang harus dipenuhi. Para hunter harus tetap hidup dan peraih poin terbanyak akan menjadi juaranya. Su Sheng dengan sedikit kesombongannya menoleh ke arah Lin Moyu. Moyu, mari kita bertanding ulang dalam ujian ini. Kita lihat siapa yang paling banyak membantai iblis. Moyu hanya memberikan senyum tipis yang misterius. Kuharap kali ini kau tidak akan mengecewakanku lagi, Su Sheng. Begitu Ketua Meng Anwen memberikan aba-aba, Su Sheng langsung tancap gas. Ia melepaskan sihir Holy Lake yang menghancurkan sekitar 100 monster abyssal dalam sekejap. Dengan bangga, ia melirik kepada Moyu. Merasa telah unggul dari Moyu di awal ujian ini. Beberapa monster pun hancur lebur. Namun, banyak juga yang tewas meninggalkan jasad utuh. Moyu menatap tumpukan jasad para iblis itu dan bergumam pelan. Terima kasih atas bantuanmu, Su Sheng. Su Sheng mengernyit bingung. Namun, kebingungannya berubah menjadi horor saat Moyu mengangkat tangannya. Corpse Explosion. Ledakan berantai terjadi seperti efek domino. Jasad-jasad monster yang dibunuh oleh Su Sheng justru dijadikan bahan peledak oleh Moyu untuk memusnahkan ribuan monster di sekitarnya. Semakin banyak yang tewas, semakin banyak juga amunisi bagi Moyu. Su Sheng hanya bisa berdiri kaku dengan keringat dingin mengucur deras. Ia baru menyadari bahwa selama ini Moyu masih menyembunyikan kartu as yang begitu mengerikan. Setelah monster abyssal biasa rata dengan tanah, yang tersisa hanyalah para Abyssal Demon Elite yang terbang di langit. Su Sheng mencoba bangkit dan mengaktifkan Holy Lake Armor, berharap bisa mengejar poin dengan memburu para Demon Elite ini. Namun, sebuah getaran hebat mengguncang daratan. Di belakang Moyu muncullah sosok raksasa yang sangat familiar bagi para hunter tingkat tinggi. Sentripos Guardian. Para hunter terperangah. Mereka mengenali makhluk itu sebagai bos tangguh dari wilayah battlefield tingkat kesulitan neraka. Moyu merapalkan skill kutukannya. Slow Curse. Mengikat pergerakan para iblis yang terbang di langit. Di saat yang sama, Sentripos Guardian melesat dan melumat habis kawanan iblis tersebut dengan tebasan pedang penghancurnya. Melihat dominasi Moyu, Tang Jiangfei tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Su Sheng. Profesi Moyu benar-benar konyol dan tidak masuk akal, serunya. Ia juga menyinggung pangkat militer Moyu yang terus melonjak hingga mencapai Letnan 2 bintang 3. Jiangfei kemudian memanas-manasi Su Sheng yang pangkatnya masih tertahan di Letnan 2 bintang 1. Katanya hebat, tapi pangkatmu bahkan di bawahku, ejek Jianfei. Pertengkaran konyol pun terjadi di antara keduanya. Sementara di langit menara ujian Sensia, Moyu terus menyapu bersih sisa-sisa iblis tanpa menyisakan satu pun untuk hunter lain. Para hunter lainnya mulai merasa putus asa. Setiap kali mereka hendak menyerang, pasukan Moyu sudah lebih dulu menghabisi targetnya. Setelah iblis terakhir tewas di tangan Sentripos Guardian, Moyu menarik mundur makhluk panggilannya. Seketika seluruh peserta ujian diteleportasi kembali ke kota Nanhong. Ajaibnya, kota yang tadinya hancur akibat invasi, ini telah pulih sepenuhnya berkat kekuatan dari menara utama Sensia. Yang tersisa di sana hanyalah jasad para pengkhianat umat manusia dari kultus demonik yang telah dieksekusi.
Hal itu menjadi bukti bisu dari kegagalan invasi mereka. Di tengah lamunannya, Lin Moyu dikejutkan oleh sapaan lembut dari kakaknya, Lin Mohan. Kakaknya itu datang hanya untuk berpamitan. Saat Moyu bertanya, apakah ia tidak akan mengikuti ujian tantangan esok hari, Mohan tersenyum dan menjawab bahwa ia sudah mencapai level 45. Ia hanya ingin membiarkan adiknya menjadi bintang utama dalam ujian tersebut. Setelah Mohan pergi, Yi muncul dengan wajah sedikit memerah. Ternyata ia sengaja bersembunyi karena merasa belum siap mental untuk diperkenalkan secara resmi kepada kakak Moyu. Yi kemudian menceritakan detail pertempuran para master. Ketua Bai dan kakek Ning berhasil memukul mundur Sucubus dan Flame Demon King. Meski kedua Raja Iblis itu berhasil melarikan diri ke dimensi abisal. Dan kultus demonik berhasil dihabisi oleh prajurit pertahanan Kekaisaran Sensia. Di kediaman Meng Anwen, suasana tetap tegang. Ketika Master menyayangkan lolosnya dua Raja Iblis. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa Sui, salah satu dari 12 Master pemimpin Kekaisaran, telah menjadi kaki tangan bangsa iblis. Meng Anwen berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh untuk membersihkan sisa-sisa pengkhianat di Kekaisaran. Keesokan harinya, arena kembali dipadati penonton untuk ujian tantangan. Tao menjelaskan aturannya kepada Moyu. Di tahap 1 akan melawan Hunter 5 level di atasnya. Jika berhasil mengalahkan musuhnya, hadiah yang akan didapatkan adalah Shining Beginner Skill Scroll. Di tahap 2 akan melawan Hunter 10 level di atasnya, dan jika berhasil mengalahkan musuhnya, hadiah yang akan didapatkan adalah Intermediate Skill Scroll. Di tahap ketiga, akan melawan musuh yang lebih kuat lagi, dan jika berhasil mengalahkan musuhnya, hadiah yang akan diterima adalah Intermediate Magic Potion. Sedangkan di tahap 4, jika berhasil melewatinya, akan mendapatkan hadiah 2 buah Shining Intermediate Skill Scroll. Sedangkan di tahap kelima, hadiah yang akan diterima masih misterius, karena selama ini masih belum ada yang pernah mencapainya. Hal yang membuat ujian ini sangat sulit adalah lawan yang disediakan berasal dari kalangan militer Kekaisaran yang sangat terlatih dalam taktik bertempur, bukan hunter biasa. Beberapa peserta pertama langsung berguguran di tahap 1. Seorang kenek penantang bahkan terpental jauh saat mencoba mengadu perisai dengan prajurit militer. Bahkan beberapa hunter berikutnya juga mengalami kekalahan telak. Kini tibalah saatnya Su Sheng naik ke arena melawan seorang Sword and Shield kenek level 34. Meskipun sempat kesulitan karena taktiknya tidak mempan, Su Sheng berhasil menang tipis karena prajurit tersebut mengalami kelelahan terlebih dahulu sebelum bisa menembus perisai cahaya miliknya. Ia pun turun dengan bangga membawa hadiah pertamanya. Akhirnya, nama Lin Moyu dipanggil. Seluruh stadion bergemuruh. Di atas arena, Moyu, seorang necromancer level 27, berhadapan dengan seorang mage level 32 dari pihak Kekaisaran. Namun, terjadi pemandangan tak terduga. Begitu melihat Moyu, sang prajurit mage tersebut justru berdiri tegak, membungkuk dalam, dan memberikan hormat militer secara resmi. Ia mengenali lencana Letnan 2 bintang 3 di dada Moyu, sebuah pangkat yang jauh lebih tinggi dari posisinya sendiri di militer. Terima kasih sudah menonton. Dukungan kalian sangat berarti bagi Mimin Kopi Komik. Sebelum pergi, luangkan waktu sebentar untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasinya
agar kamu selalu jadi yang pertama tahu update dari kami. Jangan lupa juga untuk like video ini dan bagikan pendapat terbaikmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.